Jadi sebenarnya aku percaya bahwa yang namanya kehidupan manusia itu kan dinamis ya. Jadi titik balik tuh nggak akan pernah hanya ada satu gitu. Karena ketika kita mau bicara tentang aku menjadi versi yang lebih baik dari kemarin, tapi baik sendiri itu kan subjektif. Maksudnya baik di pemahaman kita pada titik itu gitu. Tapi pada sampai kita menjalankan sebuah perjalanan dan kita menemukan, kita belajar terus nih, dapat informasi terus, punya kesadaran yang baru terus, ketemu dengan orang-orang yang baru terus. Kadang mungkin kita level up, nggak jarang juga kita mungkin level down. Tapi yang jelas pada akhirnya pemahaman kita mengenai baik itu juga akhirnya cek, oke, terus berubah. Jadi pada saatnya mungkin kita mengalami banyak sekali titik balik. Iya, oke. Cek, oke. Kita akan banyak sekali mengalami titik balik lagi gitu. Jadi kalau ditanya titik balikku ya banyak sekali sebenarnya. Dari kapan? Dari aku mulai bisa mengambil keputusan sendiri gitu kali ya. Jadi mungkin misalnya dari SMA. SMA pada saat itu pertama kalinya aku ingat-ingat dulu. Pertama kalinya aku 16 tahun kena tumor payudara. Dimana pada saat itu aku berpikir hanya orang dewasa 25 tahun ke atas atau yang sudah punya anak yang bisa terkena tumor payudara. Aku nggak ada keturunan dari atas kena tumor, nggak ngerokok juga, terus nggak minum alkohol juga ya, masih SMA juga gitu ya. Tapi pada saat itu dokter bilang kemungkinan besar karena gaya hidup. Jadi waktu itu anak-anak kan biasalah bekalnya kan banyak kan makanan instan gitu kan yang ada hormon dan segala macam. Bukan salah ibuku juga karena kan produk-produk tersebut masuk ke Indonesia dengan segala iklan bahwa ini sehat dan segala macam. Jadi pada saat itu secara gradual akhirnya mulai memperbaiki diri. Tapi kan waktu itu masih SMA, jadi perbaikan makan juga hanya sebatas yang aku tahu aja gitu. Jadi hanya sebatas yang oh iya berarti nggak boleh makanan instan, tapi makanan-makanan yang lain masih dimakan. Nah ini kalau bicara mengenai kesehatan, pada akhirnya ada titik balik lain lagi di pas kuliah. Jadi sebelumnya aktif, tapi pas kuliah waktu itu tiba-tiba kan nggak ikutan ekskul, nggak ikutan apa seperti waktu SMA ya, jadi hanya kuliah dan nyanyi. Nah pada saat itu aku ngerasa kok badanku rasanya nggak enak banget gitu, sampai pada akhirnya mengalami titik balik di situ, berarti aku harus nambah olahraga. Lepas dari kuliah waktu itu aku olahraga banget nih ceritanya dari waktu itu ya, jadi sempet ngalamin di fase yang olahraga sehari tuh sampai 3 kali. Jadi aku ngerasa fit banget, secara bentuk tubuh kalau di foto bagus banget, perutnya sampai six pack dan segala macam. Tapi ternyata di tahun sekitar 2010 gitu ya, dengan bentuk badan yang lagi keren-kerennya itu, aku tifus 5 kali dalam setahun gitu. Jadi ternyata ini apalagi yang harus diperbaikin gitu. Oh ternyata mungkin asupan makanan, menurutku pada saat itu asupan makanannya bagus walaupun beda sama sekarang gitu ya, tapi aku nggak tahu apakah ada yang tidak seimbang di sana, apakah tidak ada yang tidak seimbang di olahraganya, tapi aku tahu ada yang tidak seimbang. Pada saat itu aku merasa aku stres gitu, jadi waktu itu belum kenal sama sekali dengan psikoterapis atau pemahaman mengenai mental health gitu. Dan dari situ aku mulai mencoba untuk memperbaiki diri setauku pada saat itu. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya, tapi mungkin tidak lebih baik dari yang sekarang gitu ya. Jadi kalau ditanya terus kapan lagi titik baliknya? Ada lagi titik baliknya. Jadi pada saat itu mungkin aku nih dari waktu pertama kali pacaran sampai sekarang ini lumayan banyak gonta-ganti pacarnya. Karena kalau menurutku ya udah yang penting gue tahu apa yang gue mau dan pas dan berjodoh gitu ya kira-kira. Tapi sampai pada saat pacar yang terakhir itu, yang sebelum suamiku ini cukup menyita semuanya dalam hidupku gitu. Jadi sampai akhirnya aku dan dia nggak bisa bersatu lagi dan akhirnya aku ngalamin mental breakdown yang gila banget gitu ya. Itu rasanya tuh udah sampai kayak mau mengakhiri diri pada saat itu dan kayaknya udah nggak bisa berkarir lagi. Ya tahulah semua orang rasanya kalau putus kayak apa, putus tapi tidak bisa memiliki dan tahu tidak akan bisa memiliki sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi kayak gitu rasanya tuh udah.
Dan tiap hari tuh sholat berdoanya tuh pokoknya Tuhan gimana caranya supaya aku bisa bareng dia. Pokoknya gimana ini tuh bareng dia. Sampai lama-lama doanya udah berubah karena udah saking pasrahnya nggak tahu lagi. Ya udah Tuhan terserah deh gimana kayak caranya, yang penting gue bisa tetap hidup aja gitu. Tapi kalau emang gue nggak harus bareng dia nih, aduh terserah deh gimana kayak caranya gitu ya. Pokoknya sampai akhirnya tuh aku merasa di titik nol. Sampai aku udah nggak punya keinginan apa-apa lagi. Udah deh kayak nol gitu. Nah baru di titik nol itu aku ketemu sama suamiku secara tidak sengaja juga, dan tadinya nggak niat pacaran sampai akhirnya pacaran dan segala macam. Apakah itu udah titik balik lalu sempurna selama-lamanya? Enggak juga gitu ya. Dari situ sebenarnya aku masih punya banyak sekali ketakutan, kayak aku merasa I own this career, I own this life, lagi bagus-bagusnya banget, seru segala macam. Terus aku nggak merasa aku tuh punya sifat yang keibuan gitu. Jadi kayak untuk aku punya anak itu kayak masih lama sekali gitu, kayaknya nggak cocok karena aku happy anaknya gitu. Lalu tiba-tiba aku hamil. Kok lo ketawa sih? Terus tiba-tiba aku hamil. Terus begitu aku hamil, hal pertama yang aku lontarkan ke suamiku adalah kayak aku hamil gitu, aku nangis. Terus dia pikir aku karena aku dibilangnya di telepon gitu, aku ini tiba-tiba stripnya 2 gitu. Oh ya, ya bagus dong gitu. Tapi aku kayaknya aku nggak bisa jadi ibu gitu, aku tuh kayaknya belum siap segala macam. Secetek pikiranku adalah nanti kalau misalnya anak gini, aku ngomongnya gini tepatnya. Kamu tahu kan kalau misalnya aku pulang kerja itu kan aku udah ngantuk banget, aku bersihin makeup aja di mobil. Kadang-kadang aku ketiduran nggak bersihin makeup. Terus kalau misalnya anaknya pulang terus aku harus gantiin popok, terus gimana gitu? Emang gue harus gantiin popok? Terus kata udah nanti aku gantiin popok. Kayaknya biar cepet gitu. Terus udah gitu. Terus secetek pikiranku adalah pokoknya nanti kalau misalnya aku ngelahirin, kayaknya aku mau ngelahirin yang nggak sakit. Katanya sesar nggak sakit. Aku mau sesar terus kamu harus bayarin aku liposuction. Iya ya udah, hamil aja dulu pokoknya gitu ya udah. Terus ya udah, tapi dari situ karena aku ngerasa ya Tuhan kenapa tadi gue ngomong gitu ya gitu. Kayaknya nih ini terjadi karena gue sebenarnya ketakutan karena aku nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya aku mencoba untuk memposisikan diriku kembali ke nol lagi. Terus aku bilang gini deh, Tuhan, pertemukan gue dengan siapapun yang gue perlu temui di saat hamil ini gitu. Ya udah, titik baliknya di situ tuh pada saat itu. Jadi aku tuh selalu merinding kalau cerita ketemu sama almarhum Reza Gunawan, sama ada temen namanya Cokde dari Ubud, dia seorang healer gitu, yang memberi pemahaman baru mengenai melahirkan. Jadi kehamilan dan proses persalinan. Dari situ tiba-tiba tuh aku ke shift, nggak tahu itu kayak alam semesta aja kayak menuntun gitu. Ketakutanku mulai hilang, aku merasa kok gue egois banget ya, ini kan tentang anak ini bukan tentang gue gitu. Kenapa dari kemarin gue mikir tentang gue harus mencoba untuk nganterin dia nih lahir ke dunia dengan baik gitu. Dari situ akhirnya aku mengalami sebuah proses yang namanya gentle birth, terus akhirnya aku melahirkan di rumah. Jadi ini si Andin 9 bulan kemudian beda banget sama yang 9 bulan yang lalu gitu, yang ketakutan dan segala macam. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya, kok lo bisa sih Din sedamai setenang ini? Lo gak tahu apa yang gue alamin gitu. 9 bulan yang lalu tidak seperti ini, tapi aku tuh selalu dalam prosesnya. Dari yang tadi aku cerita SMA, kemudian aku kuliah, kemudian banyak sekali prosesnya. Tadi aku belum cerita pas kuliah tuh sebenarnya aku ngalamin beberapa relationships yang melibatkan kekerasan gitu ya, sampai dipukul, dibonyok-bonyok segala macam. Itu pun juga ada titik-titik balik di situ gitu. Jadi banyak sekali titik balik yang besar dan titik-titik balik yang kecil. Tapi akhirnya yang aku sadari adalah bagaimana kita itu akhirnya harus rela dan pasrah untuk kembali ke nol lagi, karena akhirnya semesta tuh akan berjalan sebagaimana mestinya, mempertemukan kita dengan siapa yang harus kita temukan, kemudian mempertemukan dengan kejadian apa yang harus kita alami gitu, dan sesuai sekali dengan kodratnya ketika kita tuh tidak berusaha untuk mengatur gitu. Karena semakin kita berusaha untuk mengatur, semakin juga dunia tuh tidak berpihak pada kita, itu yang aku rasain gitu. Jadi
ya udah setelah aku akhirnya melahirkan gitu ya, dari situ aku mulai banyak belajar tentang mental health dan itu kepake banget, berguna sekali sampai sekarang. Bukan berarti terus akhirnya damai terus kehidupannya, enggak. Masih banyak sekali kejadian-kejadian besar maupun kecil yang terjadi dalam hidupku. Tapi pada akhirnya aku merasa bahwa paling enggak sudah lebih sadar. Kenapa? Andin yang dulu itu selalu kalau ada sebuah kejadian sukanya tuh nyalah-nyalahin orang di luar. Abis si ini gitu sih, si itu gitu, harusnya tuh yang itu bukan gitu, harusnya kemarin tuh nggak gitu, ya itu sih gitu. Tapi sekarang begitu ada kejadian, mungkin orang yang pertama aku tunjuk adalah aku. Kenapa nih gue? Kenapa respon gue kayak gini? Kenapa nih aku gitu? Jadi paling enggak ada sebuah kesadaran atau awareness yang membuatku bisa merefleksi diri dan merevisi apapun yang belum sempurna gitu dari aku. Jadi lebih baik dan lebih baik lagi.